Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, menelusuri jejak salah satu kerajaan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Kerajaan yang tidak hanya mengubah peta politik, tapi juga peta keyakinan di tanah Jawa. Ya, kita akan membahas tuntas tentang Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Kisah Demak dimulai pada akhir abad ke-15, saat kerajaan Majapahit yang agung mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Di tengah gejolak itu, muncullah seorang tokoh bernama Raden Patah. Menurut banyak catatan sejarah, beliau adalah putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Dengan dukungan para ulama dan pedagang muslim di pesisir utara Jawa, Raden Patah mendirikan sebuah kekuatan baru di daerah Bintoro yang kemudian kita kenal sebagai Demak. Lokasi Demak ini benar-benar strategis. Bayangkan, terletak di pesisir utara Jawa, tepat di jalur pelayaran dan perdagangan yang ramai. Ini membuat Demak dengan cepat tumbuh menjadi pusat ekonomi yang kuat. Pelabuhannya menjadi tempat singgah para pedagang dari berbagai penjuru dunia, seperti dari Malaka, Gujarat, Persia, hingga Tiongkok. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, beras, dan kerajinan, tapi juga membawa gagasan dan ajaran baru, yaitu Islam. Peran Demak sebagai pusat perdagangan ini sangat krusial. Dari sinilah komoditas-komoditas unggulan dari pedalaman Jawa, terutama beras, diekspor ke seluruh Nusantara. Aktivitas ekonomi yang sibuk ini mendatangkan kemakmuran bagi kesultanan dan warganya. Tapi, kekuatan Demak tidak hanya terletak pada ekonomi. Ada kekuatan spiritual yang jauh lebih besar di baliknya, yaitu dukungan dari Wali Songo. Wali Songo berperan penting dalam mendirikan, membangun, dan menggerakkan kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Menjadi penasihat spiritual dan panglima perang, serta memimpin pembangunan Masjid Agung Demak. Menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya dan pendidikan, menjadikan Demak pusat dakwah dan studi Islam di Nusantara. Wali Songo atau 9 Wali adalah figur-figur legendaris yang menjadi motor utama penyebaran Islam di Jawa. Kemunculan Wali Songo berkaitan erat dengan kedatangan Muslim asal Kampa. Hal ini ditandai dengan adanya tokoh Sunan Ampel sebagai sesepuh Wali Songo. Selain itu, kemunculan Wali Songo berkaitan dengan proses penguatan unsur budaya Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Tokoh-tokoh seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus bukan hanya menjadi penasihat spiritual bagi Raden Patah dan para penerusnya, tapi juga arsitek budaya dan sosial. Mereka menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana, memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal yang sudah ada. Misalnya, Sunan Kalijaga menggunakan media wayang kulit dan tembang-tembang Macapat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Sunan Kudus merancang arsitektur menara masjid yang menyerupai candi Hindu-Buddha. Pendekatan akulturasi budaya ini membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa saat itu, tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Masjid Agung Demak, dengan saka tatalnya yang ikonik, menjadi simbol nyata dari sinergi antara penguasa, ulama, dan rakyat. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mulai melebarkan sayapnya. Mereka melancarkan ekspedisi militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah pesisir utara Jawa yang masih berada di bawah pengaruh Majapahit. Keberhasilan ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Demak, tapi juga mempercepat proses Islamisasi di sepanjang pesisir. Setelah Raden Patah wafat, tahun 1518 Masehi di Demak, tahta digantikan oleh putranya, Pati Unus, Raden Abdul Qodir, yang memerintah dari tahun 1518 hingga 1521. Beliau dikenal dengan julukan Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran yang menyeberang ke utara. Julukan ini didapat karena keberaniannya memimpin armada besar Demak untuk menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 dan ke 1521. Meskipun ekspedisi ini belum berhasil mengusir Portugis, dan Raden Pati Unus Raden Abdul Qodir gugur. Ini menunjukkan betapa besar visi dan kekuatan maritim Demak saat itu. Mereka sadar bahwa kehadiran Portugis adalah ancaman bagi jalur perdagangan dan kedaulatan di Nusantara. Setelah Pati Unus gugur dalam ekspedisi ke Malaka, penggantinya di Kesultanan Demak adalah adiknya,
Sultan Trenggana yang kemudian memimpin Demak dan membawa masa kejayaan baru, meskipun ada juga pimpinan armada gabungan sementara yang diambil alih oleh Fadlullah Khan Fathahillah di bawah inisiatif Sunan Gunung Jati untuk melanjutkan perjuangan melawan Portugis di Jawa Barat. Puncak kejayaan Kesultanan Demak dicapai pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, adik dari Pati Unus. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Penaklukan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu pencapaian terbesarnya. Fathahillah, seorang panglima perang Demak Cirebon, diutus memimpin sekitar 1.500 pasukan dengan 20 kapal. Di bawah pimpinan Fathahillah, panglima perang Demak, Sunda Kelapa berhasil direbut dan namanya diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Inilah cikal bakal kota Jakarta yang kita kenal sekarang. Sultan Trenggana juga berhasil menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit di pedalaman Jawa Timur. Dengan jatuhnya pusat-pusat kekuasaan Hindu-Buddha, dominasi politik Islam di Jawa menjadi semakin kokoh. Selama masa pemerintahannya, Demak benar-benar menjadi adidaya di Nusantara, mengontrol perdagangan dan menyebarkan pengaruh Islam hingga ke berbagai daerah, termasuk Banten, Cirebon, dan sebagian Kalimantan. Namun, seperti roda yang berputar, masa kejayaan pasti akan diikuti oleh masa kemunduran. Tragedi dimulai saat Sultan Trenggana gugur dalam sebuah ekspedisi militer di Pasuruan pada tahun ke-1546. Wafatnya sang sultan memicu perebutan kekuasaan yang sengit di antara para ahli warisnya. Terjadilah konflik internal yang berkepanjangan. Yang paling terkenal adalah perseteruan antara Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana, dengan Arya Penangsang, keponakannya. Konflik berdarah ini melemahkan Demak dari dalam. Arya Penangsang dari Jipang berhasil membunuh Sunan Prawoto, namun ia sendiri kemudian dikalahkan oleh Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana. Jaka Tingkir, dengan dukungan para adipati dan ulama, kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke pedalaman, yaitu ke Pajang. Alasan Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, Surakarta sekarang dikenal karena lokasi geografis pedalaman yang lebih aman dan strategis menghindari ancaman laut. Jaka Tingkir berasal dari Pajang dan ingin menciptakan stabilitas baru, serta Pajang merupakan basis pendukungnya yang kuat, mengubah kerajaan dari maritim menjadi agraris yang lebih stabil di pedalaman Jawa. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Kesultanan Demak sebagai kekuatan utama di Jawa. Meskipun Kesultanan Demak hanya berdiri selama kurang lebih 70 tahun, warisannya terasa hingga hari ini. Dari Demaklah muncul kerajaan-kerajaan Islam berikutnya seperti Pajang dan Mataram Islam, yang kemudian menjadi cikal bakal Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Warisan budaya Demak juga sangat kaya. Selain Masjid Agung Demak yang megah, beserta kompleksnya, termasuk Pintu Bledet, Sokotatal, dan situs kolam wudhu, yang menjadi pusat penyebaran Islam dan akulturasi budaya Jawa Islam. Tradisi grebek besar yang diadakan setiap Idul Adha masih lestari hingga sekarang. Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu serta artefak unik seperti piring campa dan dampar kencana singgasana menunjukkan warisan spiritual dan arsitektur yang kaya. Ini adalah bukti nyata bagaimana Demak berhasil meramu tradisi Islam dengan budaya lokal yang hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, Kesultanan Demak lebih dari sekadar sebuah kerajaan. Ia adalah sebuah titik balik dalam sejarah, sebuah mercusuar peradaban yang cahayanya menerangi jalan bagi terbentuknya identitas Islam di Nusantara. Kisahnya adalah tentang visi, keberanian, kebijaksanaan, dan juga pelajaran berharga tentang bagaimana konflik internal dapat meruntuhkan kekuatan sebesar apapun. Itulah perjalanan singkat kita menelusuri kebesaran Kesultanan Demak. Semoga cerita ini bisa memberikan wawasan baru dan membuat kita semakin menghargai kekayaan sejarah bangsa kita. Dari sejarah kerajaan Demak ini, kita bisa ambil pembelajaran bahaya konflik internal dan perebutan kekuasaan dalam keluarga pemerintahan atau negara yang melemahkan kekuatan negara, serta pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang adil dan jujur untuk menjaga keutuhan, karena perselisihan memicu perang saudara dan akhirnya membawa keruntuhan. Menunjukkan bahwa kerajaan atau pemerintahan yang besar bisa rapuh jika tidak ada pemimpin kuat pengganti yang mampu menjaga stabilitas. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.